Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nande Ahlinwan, NIM 20042158. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, definisi komunikasi. J.A. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa satu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Sementara Janis dan Kelly dalam buku Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar tahun 2005 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Proses komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi akan berbeda-beda tergantung pada level komunikasinya. Proses komunikasi pada level face-to-face communication sangat berbeda dengan level komunikasi kelompok, small group communication, dan demikian juga beda lagi dengan level komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Semakin tinggi level komunikasinya, proses komunikasi yang terjadi semakin kompleks. Yang pertama, proses komunikasi pada level face-to-face. Pada level komunikasi yang relatif sederhana, face-to-face communication atau dyadic communication, maka suatu pesan dapat langsung disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan jawab atau tanggapan dapat segera diketahui komunikator. Yang kedua, proses komunikasi pada level small group. Proses komunikasi yang terjadi pada komunikasi kelompok dapat dilakukan seperti face-to-face communication, tetapi dapat juga menggunakan berbagai cara lain, misalnya dengan pesan tertulis, surat, kertas memo, pesan di whiteboard, undangan, melalui teman, dan sebagainya. Yang ketiga, proses komunikasi pada level organization. Proses komunikasi dalam level komunikasi organisasi tentu saja berbeda lagi. Pada kelompok formal atau organisasi, misal lembaga pendidikan, perusahaan agribisnis, lembaga siaran, lembaga penerbitan, perusahaan perkebunan, lembaga perbankan, dan sebagainya. Pada tingkatan ini, penggunaan berbagai teknologi informasi atau teknologi komunikasi lebih maju dibandingkan pada tingkatan kelompok. Yang keempat, proses komunikasi pada level komunikasi massa. Semakin kompleks lagi gambaran proses komunikasi pada level komunikasi massa. Sebagai ilustrasi untuk penyampaian pesan iklan tentang bibit jagung unggul atau salah satu jenis produk pestisida dengan durasi hanya beberapa detik, maka sebuah perusahaan bisa melibatkan berbagai pihak dalam pembuatannya. Maka mereka harus menentukan aktor atau aktris yang dipandang tepat yang dapat memberi dampak yang besar pada pemasaran produknya. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pihak, baik bersifat perorangan, kelompok, maupun lembaga, yang berbicara untuk menyampaikan pesan di dalam suatu proses komunikasi. Selain istilah komunikator, dikenal istilah-istilah sumber, pengirim, penyandi. Yang kedua, proses mengkode. Proses mengkode adalah proses sehingga suatu pesan menjadi siap untuk dikirim atau disampaikan atau dibicarakan. Proses mengkode dilakukan oleh encoder atau bisa juga oleh sender, source, atau komunikator. Yang ketiga itu ada pesan. Pesan adalah sesuatu yang akan disampaikan dalam proses komunikasi. Sesuatu tersebut bisa berupa informasi, teknologi, pengetahuan, sikap tertentu, opini tertentu, hiburan, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya ada saluran. Telah diungkapkan bahwa saluran komunikasi adalah melalui mana suatu pesan dapat diterima oleh komunikan. Saluran komunikasi dibedakan menjadi saluran bermedia dan saluran tanpa media. Selanjutnya, proses membuka kode. Proses membuka kode adalah suatu proses untuk menerjemahkan suatu pesan yang dilakukan oleh penerima pesan. Dalam menyampaikan suatu pesan digunakan lambang-lambang baik berupa bahasa maupun lambang nonverbal, dan lambang-lambang tersebut diberi arti atau dimaknai oleh penerima pesan. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Ada berbagai istilah lain yang memiliki maksud hampir sama dengan komunikan adalah penerima pesan, penangkap pesan, pendengar, pemirsa, pembaca. Istilah pendengar, pembaca, pirsawan biasanya diperuntukkan untuk penerima pesan melalui media massa. Selanjutnya ada unsur efek. Efek adalah pengaruh komunikasi pada komunikan atau pengaruh yang terjadi pada diri komunikan sebagai konsekuensi karena menerima pesan dalam proses komunikasi. Efek yang terjadi pada komunikan akan sangat bervariasi. Suatu proses komunikasi yang terjadi bisa tanpa efek sampai pada efek yang kuat pada
penerima pesan. Selanjutnya, umpan balik. Umpan balik merupakan reaksi yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah ia menerima pesan. Umpan balik dapat dipandang sebagai informasi tentang keberhasilan penerima dalam menangkap pesan. Yang terakhir, ada gangguan. Gangguan atau hambatan komunikasi adalah berbagai hal yang menyebabkan suatu proses komunikasi tidak berjalan secara efektif. Gangguan komunikasi dapat terjadi di mana saja selama berlangsungnya proses komunikasi. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.